Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lita Samai. Saya adalah salah satu mahasiswi STT Soteria Purwokerto semester 4. Berjumpa kembali dalam Facebook Live Soteria Inspirasi. Kemarin teman saya Ngesti telah memberitahu kita inspirasi tentang bagaimana firman Tuhan itu menguatkan kita di saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, saya juga akan membahas dan melanjutkan apa yang disampaikan teman saya Ngesti, supaya kita semua sama-sama diberi kekuatan firman Tuhan untuk menghadapi kehidupan yang sulit sekarang ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang Allah yang misteri dan hubungannya dengan COVID-19. Di rumah aja, segala sesuatu dilakukan di rumah. Mungkin berbicara tentang di rumah aja, banyak orang mulai melakukan kegiatan di rumah, seperti menonton drama Korea, masak, tidur, belajar, makan, dan juga mungkin sangat bosan di rumah. Ada kata ungkapan bosan di rumah karena pengen bergabung dengan teman-teman dan rekan kerja yang lainnya di kantor dan sebagainya. Corona membuat semua orang panik, seakan-akan akan diasingkan dari dunia. Sakit, kematian yang merepotkan orang lain. Dan juga orang-orang mengalami kehilangan orang yang mereka cintai tanpa ciuman acara pemakaman. Pihak rumah sakit yang menguburkan jenazah keluarga seakan pergi seperti tidak memiliki keluarga, teman, dan lain-lain. Kita semua berharap pandemi Corona kapan berakhir. Allah misteri dan COVID-19. 2 Korintus 6 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan, kami tidak dikenal, tetapi kami juga dikenal. God is mystery. Mengapa Allah disebut misteri? Misteri itu seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Allah tidak dapat dijelaskan keberadaannya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, jauh melampaui semua kata-kata bahkan pengertian kita. Allah tidak dapat dikenal dalam esensi, tetapi energinya. Seperti yang kita lihat alam semesta yang hijau itu semua karena ada penciptanya. Ada energi yang membuat kita tahu bahwa ada Allah yang menciptakan alam semesta. Berarti ketika ada alam semesta berarti ada pencipta, yaitu Allah. Evangelius dari Pontus mengatakan bahwa Allah tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Seandainya dia bisa dimengerti, maka dia bukanlah Allah. Mungkin kita bisa menjelaskan teks tertentu di dalam Alkitab tentang Allah dan bahkan memakai pengetahuan kita, menjelaskan fenomena global COVID-19 yang sekarang sedang terjadi. Namun di satu sisi kita sejujurnya tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Ini menunjukkan bahwa Allah itu penuh misteri dan kita manusia sangat terbatas adanya. San Simeon de Theologian berkata bahwa si orang makin dekat pada Allah, namun pada saat mendekat Allah itu terasa makin jauh. Dengan demikian Allah itu sesuatu yang lain, tetapi juga dekat dan bisa didekati. Greek Father selalu menekankan bahwa Allah yang bisa dipahami bukanlah Allah. Jika Allah itu bisa digambarkan, maka tidak lebih seperti berhala. Allah seperti itu bukanlah Allah yang diajarkan oleh Alkitab dan gereja. Manusia diciptakan dalam gambar Allah. Namun sekarang kebalikannya yang tidak benar. Allah diciptakan menurut pengertian kita. Jika seperti itu, maka kita seperti manusia menciptakan Allah menurut gambar manusia. Tetapi di sisi lain, Allah yang misteri ini pada saat yang sama unik itu dekat dengan kita, mengisi hadir di segala sesuatu dimanapun kita berada, bahkan di dalam hati kita. Dia tak pernah terbatas oleh ruang. Ini menunjukkan bahwa dia maha hadir. Allah yang melampaui segala pengertian kita menyatakan dirinya sebagai pribadi. Allah yang misteri ini adalah hubungan kasih. Itulah sebabnya Allah itu dekat. Jadi ada 2 kutub. Pertama, dia misteri jauh dari kita, tetapi yang sama dia dekat dengan kita dalam wujud hubungan kasih. Allah itu satu sisi dengan dikenal juga tidak dikenal. Dia bisa dikenal oleh anak kecil tetapi tidak bisa dipahami oleh ahli teologi sekalipun. Jika demikian, maka siapa Allah itu? Kallistos Ware menjelaskan ada 2 kebenaran paradoks, yaitu Allah itu transenden tapi juga imanen. Allah itu benar, sesuatu yang lain tidak kelihatan, tidak bisa dipahami, jauh melampaui segala kata-kata dan pengertian atau pikiran kita. Tapi dia pada saat yang sama dekat, bahkan ada di dalam hati umatnya. Dalam Lukas 17 ayat 21.
Rasul Yohanes bahkan mengutip perkataan Yesus. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Yohanes 14 ayat 23. Allah yang misteri itu menjadi kacamata kita melihat fenomena global COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi dunia oleh WHO. Hal-hal yang terjadi di bawah ciptaannya tidak akan luput dengan campur tangan Allah yang misteri. Kita bisa menyelidiki, namun sisi lain kita juga rapuh menghadapi penderitaan kita. Kepanikan melanda kita semua. Kita tidak tahu ada apa di balik ini. COVID-19 yang melanda dunia dengan jumlah kasus yang semakin banyak. Tanggal 14 kemarin, total yang sembuh 14.531 orang. Yang meninggal 2.134 orang. Yang masih positif 38.227 orang. Masih begitu banyak orang yang mengalami kehilangan dan penderitaan, dan kita masih bertanya, di manakah Allah itu? Meskipun sudah ada new normal, tetapi masih membuat kita panik dan kehilangan kendali di segala bidang kehidupan. Ini misteri dan penderitaan yang baru terjadi di sepanjang zaman. Dunia dan kesehatan bisa menjelaskan virus itu. Namun mengapa virus ini bisa muncul dan menjadi pandemik dunia tetaplah misteri. Kita tidak perlu khawatir dan panik, tetaplah berjaga dan berserah kepada Allah pada masa-masa sulit seperti ini. Kita sebagai orang Kristen tidak menjalani Prapaskah. Islam tidak dapat melakukan Idul Fitri tahun ini. Tahun ini memang memiliki cobaan tambahan bagi kita semua. COVID-19 telah mendarat di beberapa negara termasuk di Indonesia. Kristus sebagai Tuhan pernah memperkuat keberanian para muridnya. Sebelum sengsaranya, begitu juga hari ini, Dia memanggil kita untuk menguatkan iman dan keberanian kita untuk menghadapi cobaan ini. Kita mendengar peringatan bahwa penyebaran penyakit ini akan sulit untuk bertambah cepat jika tanpa tindakan yang lebih ditanggap. Dan kita perlu mengatakannya dengan jujur bahwa kita bisa saja memasuki masa cobaan ini. Sebagai orang Kristen, kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa di dunia ini kita akan selalu mengalami kesengsaraan atau tribulation. Kita semua harus memutuskan apa yang kita lakukan selama ini. Akankah kita panik dan menjadi lumpuh karena ketakutan? Atau apakah kita akan mengingat kata-kata Tuhan kita tentang cobaan, dan kita dapat mengambil hati bahwa Dia memang telah mengalahkan dunia? Bahkan dalam menghadapi penyakit dan kematian, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk mengingat makam kosong, sebab Kristus kita telah menghancurkan gerbang kematian dan membuka Firdaus bagi semua. Kita merayakan kematian Kristus dan bertanya, "Oh kematian, di manakah sangatmu? Oh Hades, di manakah kemenanganmu?" Ya, penyakit COVID-19 hanya memiliki gejala ringan. Pada sebagian besar kasus, yaitu hanya flu musiman. Tapi ini menyebabkan banyak kematian oleh COVID-19. Ya, sebagian besar orang masih menganggap bahwa mereka memiliki tingkat risiko yang rendah tertular virus corona. Namun, masalah yang menakutkan yang kita hadapi adalah untuk menghindari lonjakan kasus yang dapat dengan mudah terjadi tanpa adanya tindakan pencegahan serius. Seperti yang telah kita lihat di negara lain, virus dapat menyebar dengan cepat, dan jika bahkan sebagian kecil orang memerlukan rawat inap, rumah sakit itu akan disebruk. Pada malam yang sama, sebelum penderitaannya, Tuhan meminta kepada para muridnya untuk mengasihi seorang yang lain. Karena aku Kristus telah mengasihi kamu, para murid, itu pesannya Kristus. Kita tahu bahwa orang yang lebih tua dan memiliki masalah kesehatan adalah yang paling rentan mengalami penyakit serius dari COVID-19. Kita harus menunjukkan kasih kita dengan bekerja sama dengan warga sipil dan otoritas pemerintah melakukan apa yang bisa dilakukan untuk melindungi neraka seperti yang telah kita dengar berkali-kali. Kita semua perlu menerapkan kebersihan yang sangat baik, praktik sering mencuci tangan, membersihkan permukaan yang sering disentuh, bersin dan batuk, dan membatasi pelukan, ciuman, dan jabat tangan. Orang sakit perlu tinggal di rumah, dan hubungan penyediaan layanan kesehatan mereka jika mereka menunjukkan gejala COVID-19. Orang tua dan rentan sangat perlu membatasi perjalanan mereka dan bertemu di tempat-tempat ramai. Siapapun yang dapat bekerja dari rumah dianjurkan untuk melakukannya begitu. Kita sekarang memasuki waktu di mana mungkin kita akan diminta lebih lagi
oleh otoritas pemerintah untuk mengurangi keramaian, seperti perjalanan yang tidak perlu, dalam semangat kasih untuk semua sesama kita yang rentan, dan layanan kepada komunitas di mana kita berada sangat penting untuk mematuhi arahan dari otoritas pemerintahan lokal. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya meminta kita semua untuk meningkatkan semangat doa kita pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang misteri. Tuhan kita juga berbicara pada malam yang menentukan itu tentang cinta terbesar yang kita bisa tawarkan, yaitu cinta yang menyerahkan hidupnya untuk orang lain. Para dokter dan perawat pertama yang langsung melayani pasien membutuhkan doa-doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan yang misteri untuk memberikan kebijaksanaan, keberanian kepada pemerintah. Kita berdoa untuk orang sakit. Kita menggunakan masa-masa ini untuk bertobat dan bertumbuh dalam kasih kepada Allah dan sesama dengan lebih penuh. Jalan spiritual adalah jalan menuju pertobatan. Perubahan dari nus atau pikiran kita menuju ke hati kita. Sehingga melalui ketidakberdayaan dan misteri ini, kita makin bersandar kepada Dia yang melampaui semua penyakit. Keheningan dan isolasi. Ada sebuah cerita tentang seorang Maria dari Mesir. Dia adalah seorang remaja perempuan putri yang sangat cantik pada saat itu, namun hidup menjauh dari dirinya karena dia adalah seorang wanita pelacur, dan kemudian ia ke padang pasir atau padang gurun di Yordan selama sisa hidupnya untuk menebus dosa-dosa. Jadi ia mendapatkan kekudusan. Ia berbicara bahwa pengetahuan kitab suci tanpa membacanya. Ia melayang di atas tanah dan menjinakkan singa yang ganas. Dia mendapatkan makanan dari para malaikat karena dia hidup kudus di sana. Oleh sebab itu, gereja memperingati dia minggu kelima setelah Prapaskah. Padang gurun adalah daerah dengan iklim gersang dan panas. Tidak ada populasi manusia, dan di mana umat Kristen berdoa untuk melakukan keheningan, dan yang sering tinggal di situ ialah biarawan. Rumah kita adalah benteng kedamaian, kekuatan, penghiburan. Rumah kita sekarang adalah untuk berdoa. Jika kita tidak pergi ke gereja karena rasa takut atau larangan, kita membajatkan doa di dalam rumah. Daripada menonton drama Korea, main game, dan malas-malasan, mari kita sama-sama berdoa untuk berakhirnya COVID-19 ini. Keluarga kita adalah biara pribadi kita. Seperti perkataan seorang rohaniawan, jika kamu adalah kepala keluarga, menjadi baik untuk peduli dan mendengarkan permintaan keluargamu. Apa yang kita berdoa, apa yang kita baca dalam masa karantina ini, atau sekarang udah memasuki masa new normal, kepala keluarga menjadi pengatur padang gurun keluarga untuk mencapai kekudusan. Masa isolasi menguji kedamaian dalam keluarga. Sebuah keluarga adalah gereja kecil, bagaimana sang istri jadilah penolong bagi sang suami. Menjadi saling membantu, bukan mengkritik. Bagi anak perlu bersabar dan patuh terhadap orang tua, memberikan rasa hormat, perlu mengendalikan diri dalam keluarga dalam situasi seperti ini. Jika kita masih marah-marah, orang tua masih marah kepada anak, perlu kita semua kendalikan diri kita. Intinya setiap orang harus saling menghargai satu sama lain. Bagaimana kita dapat berdoa dengan tenang dan tanpa gangguan apapun? Sekarang coba dengarkan saya akan membacakan tentang bagaimana belajar doa batin yang henti-hentinya. Ada seorang Santo Simeon, dia teologi baru. Dia temukan, jadi bagaimana kita berdoa dengan keheningan dan tidak ada gangguan sama sekali, yaitu temukan tempat yang tenang untuk duduk sendirian dalam keheningan. Tunduklah kepala dan menutup mata, bernapaslah dengan lembut. Lihatlah dengan pikiranmu, masuk ke dalam hatimu, ingat kembali pikiran-pikiran, yaitu semua pikiran, dan bawa pikiran itu dari kepala ke hati. Ketika kamu bernafas, ulangi dengan sebuah kata, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa. Saya ulangi lagi, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa. Entah diam-diam dengan bibir atau hanya dalam pikiran, berusahalah keras untuk membuang semua pikiran yang mengganggu. Coba tenang dan sabar, dan ulangi lagi, latihan sesering mungkin. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa. Kita tetap optimis. Situasi pandemik seperti ini adalah suatu ujian iman bagi kita. Kita berdoa bagi mereka yang berjuang melawan penyakit ini.
dan juga tenaga medis yang sedang bekerja. Kita kemungkinan memasuki masa percobaan. Kita berdoa agar langkah-langkah yang kita ambil bersama dengan pemerintah sipil akan memperlambat penyebaran virus di tempat kita masing-masing. Kita berdoa agar Tuhan kita, tabib dari jiwa dan tubuh kita, akan memandang ke dunia. Kita dengan penuh belas kasihan dan pengampunan, dengan cepat membebaskan kita dari wabah ini. Kita juga berdoa agar Dia akan memberikan kepada kita semua iman dan kasih, keberanian dan kekuatan, kebijaksanaan dan keputusan untuk melakukan bagian kita, masing-masing dan setiap orang dari kita. Yang paling penting, kita memiliki kepastian iman bahwa pada akhirnya Tuhan kita telah mengatasi dunia. Dan terakhir, kembali pada intinya dari semua yang telah Allah ciptakan melalui firman-Nya adalah hubungan yang saling mengasihi. Seperti Allah Tritunggal yang saling mengasihi. San Maximus, the Confessor, menyatakan dengan tepat bahwa the most important thing that happens between God and the human soul is to love and to be loved. Mari kita pakai setiap momen hidup ini untuk bertumbuh dalam kasih secara personal atau pribadi. Saya menyadari bahwa tanpa Tuhan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Saya tidak bisa percaya kepada orang tua saya dengan situasi seperti ini, bahwa saya hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Hanya satu hal yang saya dapat lakukan dengan situasi seperti ini adalah saya berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Bagaimana dengan teman-teman semua yang bergabung dengan kami? Kita semua sama-sama belajar mengheningkan hati kita, belajar mengasihi sesama kita, keluarga kita di rumah dengan berdoa dan membaca kitab. Mungkin sangat sulit pada saat-saat seperti ini kita perlu membaca kitab Injil dan Mazmur, dan kita berdoa juga, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Atau Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Di akhir renungan ini saya mengajak kita semua, kita menyerahkan diri kita dengan memanjatkan doa kepada Tuhan tanpa henti dan memohon belas kasihan untuk keluarga kita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kita kasihi, pemerintah, kiranya semua di dalam perlindungan Tuhan yang pengasih. Apa yang terjadi di dalam hidup kita tidak bisa kita duga, sebab Allah kita adalah Allah yang misteri. Ketika semua keadaan baik itu tiba-tiba bisa hancur seketika oleh sebuah virus corona, menghancurkan segalanya. Tetapi kita punya Allah yang kasih. Ini adalah Allah yang memberikan kita pengharapan dan kepastian. Kita tahu bahwa ada dalam kasih Allah. Dan Allah yang kasih ini akan terus memberkati kita dengan penuh belas kasihan. Tetap semangat teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di besok hari di Soteria Inspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.